Memphis gue lihat jenisnya banyak, ke satu, kedua peluangnya dari segi bisnis ada, dan ketiga pelakunya belum banyak. Saya lagi itu tahun 2020 sampai beli rumah. Di saat orang pandemi saya malah beli rumah gitu kan. Tapi bukan saya sombong, tapi ini sebagai penyemangat teman-teman untuk berbisnis di ikan hias gitu. Ternyata peluangnya tuh banyak gitu kan. Bisnis pertama yang bikin gua terkenal dari BSP. Bisnis BSP sendiri lagi tahun-tahun 2020 awal itu belum ada yang ternak di Indonesia. Bisnis BSP itu masih impor kita. Yang akan menjadi masalah adalah pada saat teman-teman sudah punya ikan dulu di rumah dengan komunitasnya, dengan ekosistemnya. Nah, teman-teman masukin ikan baru. Nah, itu kan menjadi masalah bagi si ikan baru. Perlu yang namanya proses aklimatisasi. Makanya kenapa teman-teman kadang-kadang suka beli ikan baru mati ya. Itu yang menjadi kunci gitu loh. Halo sahabat Antera 3, kembali lagi saya Ricky JR. Nah, kali ini kita akan ngebahas seputar dunia Memphis nih. Nah, kenapa gue bisa main Memphis? Awalnya gini, waktu tahun 2019 sebelum pandemi, itu setelah selesai main koki, bukan setelah selesai sih, gue lagi itu di Nusatik dapat juara umum ceritanya. Habis dapat juara umum, kata gue mau rehat dulu deh sejenak gitu kan. Akhirnya gue lihat-lihat ikan apa nih yang bisa dimainin selain mas koki ya kan. Akhirnya gue ngeliat Memphis gue lihat jenisnya banyak, ke satu, kedua peluangnya dari segi bisnis ada, dan ketiga pelakunya belum banyak gitu kan. Gue pikir gue coba deh gue mainin. Nah, sejak 2020 awal gue main Memphis fokus. Nah, kebenaran pada saat itu dunia Memphis pelakunya belum sebanyak sekarang. Nah, makanya dari situ gue langsung memperkenalkan jenis-jenis Memphis yang jarang ada di pasaran tuh. Lagi itu gue Memphis pertama yang bikin gue terkenal dari BSP. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri BSP seperti apa. Memphis BSP sendiri lagi tahun-tahun 2020 awal itu belum ada yang ternak di Indonesia. Memphis BSP itu masih impor kita. Karena kepanjangan Memphis BSP sendiri adalah Bulgarian Seal Point. Jadi ya teman-teman tahu kan dari mana, negara mana itu Memphisnya. Nah, sejak saat itu sampai sekarang gue jadi keterusan main di ikan Memphis gitu. Untuk jenis Memphis yang dibudidayakan untuk saat ini ada Red Cap Albino, terus ada Red Cap Albino Slayer, ada BSP Albino. Itu aja sih yang lagi diternakin, soalnya itu menjadi spesialis gua gitu. Jadi orang-orang kalau nyari ikan itu nyarinya ke gua gitu. Oke, asal indukan itu kita berdasarkan jenis ya. Kayak tadi BSP itu Bulgarian Seal Point. Nah, itu asal negaranya dari Bulgaria, cuma kita impor via Thailand gitu. Nah, untuk jenis Red Cap Albino, waktu itu kita impor dari Thailand. Tapi negara penciptanya gue nggak tahu antara Taiwan atau Thailand gitu. Cuman emang Red Cap Albino udah banyak di Indonesia gitu. Mungkin itu salah satu asal-usul indukan kita untuk di Memphis. Untuk treatment Memphis sendiri, itu sih sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Treatment Memphis tuh sangat gampang. Airnya juga air pH 7, TDS di antara 100 sampai 200 masih bisa, bahkan lebih bisa gitu kan. Nah, untuk biasa teman-teman mas koki itu pasti piaranya Memphis tuh untuk tank mate biar nggak bosen gitu kan. Jadi mau nggak mau si Memphis sendiri, kalau kita bicara pemeliharaan atau kita pelihara Memphis, pakannya nggak jauh-jauh lagi dari pelet lagi. Kalau gue biasa kasih pelet koi atau koki di sini, mereka akan makan sisa-sisa remahan dari koki atau pecahan-pecahan pelet itu sendiri. Mereka akan makan dan hasilnya jauh lebih bagus dibanding Memphis yang biasa kita piara dengan cacing sutra atau cacing beku.
badannya akan jauh lebih tebal dan lebih bagus pakai pelet-pelet koki kalau menurut gua gitu kan. Nah, untuk suhu-suhu sendiri gua rasa si Memphis nggak terlalu rentan sama suhu-suhu yang ekstrim ya. Maksud gua gini, kemarin berdasarkan pengalaman gua, biasanya kalau gua biasa melihara Memphis di sini ya dengan suhu yang hangat gitu kan. Tapi suatu ketika waktu gue bawa ke kontes di Nusatik yang lalu dengan suhu yang dingin, AC tuh nyala terus, ternyata mereka oke-oke aja, fan-fan aja gitu. Sebenarnya perubahan suhu atau perubahan air yang sangat signifikan tuh memang sangat dihindari untuk jenis ikan apapun. Mau koki, Memphis, koi, disus apapun itu akan sangat tidak disarankan gitu kan. Nah, untuk penggantian atau water change di Memphis sendiri, biasanya saya ganti air itu di siang hari malah. Kenapa di siang hari? Karena suhunya kurang lebih di akuarium sama air supply-nya kurang lebih sama gitu loh. Kadang kalau air pump di sini ya kita nggak tahu ya di tempat teman-teman gimana, teman suhu dan pH itu sangat diperhatikan dalam penggantian air. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman saya di Lipo Cikarang ini, untuk jam 7 malam atau jam 8 malam tuh kadang-kadang kita buka keran airnya masih hangat. Karena kenapa? Karena pipa yang tertanam di pump itu masih nyimpen air yang siang tuh bekas panas. Nah, itu saya hindarin gitu. Karena kenapa saya ganti siang? Karena airnya masih dari pagi tuh. Jadi airnya belum kena panas matahari banget, jadi saya water change biasa siang gitu. Atau enggak kalau mau water change sekalian malam, tengah malam. Makanya teman-teman kalau lihat breeder ikan kadang kenapa sih water change-nya tengah malam gitu kan, kayak nggak ada waktu lain. Nah, itu salah satu faktor untuk nyamain suhu air yang masuk sama suhu air yang ada di akuarium gitu kan. Nah, untuk tips lagi untuk teman-teman biasanya yang beli ikan ya, beli ikan dari farm atau dari toko dari mana, yang teman-teman harus perhatiin adalah kalau teman-teman mau lebih concern nih gitu ya, teman-teman biasain di rumah ada tes pH deh. Jadi teman-teman tes pH air di dalam kantong si ikan dengan tes pH air yang akan ikan itu masukin. Nah, yang akan menjadi masalah adalah pada saat teman-teman sudah punya ikan dulu di rumah dengan komunitasnya, dengan ekosistemnya, nah teman-teman masukin ikan baru. Nah, itu kan menjadi masalah bagi si ikan baru. Karena kalau teman-teman punya akuarium dengan filter sedemikian rupa, takutnya pH-nya tuh nggak sama dengan ikan yang baru mau masuk. Makanya kenapa pada saat kita beli ikan baru perlu yang namanya proses aklimatisasi ya kan, dari segi suhu, dari segi pH itu teman-teman harus perhatiin. Nah, itulah makanya kenapa teman-teman kadang-kadang suka beli ikan baru mati ya, itu yang menjadi kunci gitu loh. Nah, emang sih ikan Memphis itu banyak banget ikan yang biasa kita temuin di toko-toko ikan ya paling 15.000, 20.000. Terus kenapa sih mau gua jadiin bisnis gitu kan? Karena ternyata value-nya si Memphis itu sangat bagus gitu kan. Value si Memphis itu karena yang gue bilang tadi jenisnya banyak, tapi orang belum tahu. Begitu gue perkenalkan, orang langsung, oh ada ya Memphis seperti ini. Nah, itu value-nya di situ. Memphis sendiri kenapa bisa mahal? Karena ya itu, satu, karena kan Memphis ini ikan hybrid ya, lu bisa crossing antara jenis ini dan jenis ini, anakannya nanti bisa jadi apa. Nah, anakan itu yang menjadi sesuatu yang belum ada di pasaran, itu akan bervalue sangat tinggi gitu, karena orang, oh gue belum punya nih, ya kayak gitu. Nah, itu yang jadi value-nya di Memphis. Nah, kenapa gue mainin di situ? Nah, di saat itu, sambil seiring berjalannya gue breeding, kenapa gue berpikir Memphis itu dibikinin kontes. Ya, jadi beberapa kali gue bikinin kontes, biar si value Memphis yang dengan spek bagus bisa juga keangkat di arena kontes. Walaupun jenisnya tricolor yang murah-murah, tapi kalau dia punya spek kontes, dia akan bernilai bagus, gitu. Dari budidaya Memphis nih, kalau tadi saya cerita tarik belakang ya, saya mulai dari 2020 ya. 2020 itu teman-teman kalau boleh tahu tuh masanya kita pandemi tuh, ya kan. Cuman karena permintaan Memphisnya tinggi, harganya juga oke gitu kan. Saya lagi itu tahun 2020 sampai beli rumah. Di saat orang pandemi saya malah beli rumah gitu kan. Tapi bukan saya sombong, tapi ini sebagai penyemangat teman-teman untuk berbisnis di ikan hias gitu. Ternyata peluangnya itu banyak gitu kan. Ya, untuk spill Memphis Contest untuk teman-teman, saat ini kita udah punya standarisasi sendiri ya. Kenapa kita bikin standarisasi sekarang? Karena menurut gua kalau bikin standarisasi nanti kalau sudah ramai akan lebih susah ngatur teman-temannya tuh untuk menerima standarisasi itu. Makanya dari sekarang gua udah bikin standarisasi. Untuk si Memphis sendiri itu ternyata dalam satu batch kalau kita sortir banyak tuh Memphis yang berpotensi jadi show. Kenapa? Karena si Memphis itu punya fin yang lebih lebar, badan yang sangat bulat gitu kan, dengan mulut yang lancip, ya kan. Di samping itu untuk jenis-jenis tertentu warna mereka tuh sangat kuat seperti Red Devil, merahnya sampai full satu badan. Itu ciri-ciri spek Memphis Contest gitu kan. Di kontes kami sendiri biasanya ikan-ikan yang dasinya
panjang sebelah atau pernah patah itu kita nggak bisa kontes. Bisa sirip renangnya pernah patah atau ada luka atau apa nggak bisa kontes. Terus dari sirip dorsal atas juga kalau misalnya sobek atau sirip bawah sobek itu nggak bisa ikut kontes gitu. Jadi teman-teman bisa tahu lah kurang lebih ikan manfish di rumahnya tuh kira-kira spek kontes atau enggak dari tadi yang saya sudah sebutin. Cuma kalau masalah warna, balik lagi ya ke teman-teman punya manfish ya, misalnya kalau kayak BSP, ciri khasnya apa? Siripnya hitam, badannya hijau. Ya teman-teman harus punya BSP seperti itu. Nggak boleh sirip yang pudar hitamnya. Misalnya teman-teman punya apa? Red Devil. Nah, Red Devil yang bagus merahnya harus satu badan. Nah, teman-teman punya coba lihat seperti apa, memenuhi syarat kontes atau enggak gitu. Tapi secara umum yang tadi seperti saya bilang, siripnya harus lebar, finnya nggak boleh ada yang patah atau sobek, badannya harus bulat. Itu aja tips dari saya. Rencana saya sih saya tetap breeding ya, jenis-jenis baru. Saya udah nyiapin beberapa jenis baru, cuma saya belum keluarin biar manfish Indonesia tuh lebih greget lagi lah dari dunia hobisnya, ekspornya. Ternyata ekspor manfish Indonesia tuh bagus gitu kan peluangnya. Terus harapan saya di dunia manfish sih semoga teman-teman bisa solid lah, bisa saling membantu kita meramaikan manfish dengan apapun itu caranya, dengan gathering kah, dengan bikin kontes kah, atau bikin seminar kah, atau bikin pameran. Ya saya rasa sih mudah-mudahan bisa lah kita bahu-membahu gitu kan. Terus kalau pesan-pesan saya buat teman-teman hobis di manfish itu ikan yang sangat menarik gitu karena jenisnya segitu banyaknya. Saya berharap teman-teman hobis bisa tetap suka dan ikut melestarikan jenis manfish yang terbaru dan bagus-bagus. Ya, sahabat Antara Tiga, kembali lagi nih bersama gue Ricky JR nih. Kali ini gue udah langsung ada bahan untuk manfish kelas show. Ada BSP sama BSP albino nih. Ya, untuk manfish nih, maaf ya kita nggak bisa pegang karena manfish ikannya rada-rada pemalu nih. Nah, cuma kurang lebih kayak gini pas lagi. Nah, sirip yang lebar tuh seperti ini. Dan nggak ada sirip yang robek, nggak ada sirip yang patah. Nah, nih sirip yang lebar seperti ini nih. Kurang lebih tuh sirip atas ekor dan sirip bawah menyatu. Nah, ini spek-spek manfish kontes tuh seperti ini, teman-teman. Siripnya antena belakang buntutnya 2, dasinya sama panjang. Warna hitamnya jelas. Kalau ini untuk albino juga matanya harus merah. Nih maaf teman-teman ya, kita geser sedikit. Nah tuh teman-teman bisa lihat siripnya sangat lebar. Coba kalau teman-teman punya manfish di rumah selebar ini enggak? Kalau selebar ini berarti udah spek kontes nih, value-nya lumayan nih teman-teman tuh. Ya saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Antara Tiga. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa jadi bahan pelajaran untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga subscribe channel Antara Tiga, ajak teman-teman semua untuk subscribe, nonton videonya, like semua videonya ya kan. Terus untuk teman-teman juga yang ingin punya manfish bagus, bisa kontak saya. Alamat saya di Lipo Cikarang, Jalan Surya Kencana 3 nomor 1 Cibatu, Perumahan Cibiru. Nah, untuk Instagram saya ada di Ricky JR. Teman-teman boleh cari di situ. Instagram sama namanya itu, Facebook namanya sama. Itu untuk nomor WhatsApp saya di 0818 0679 1877. Itu aja dari saya. Terima kasih sahabat Antara Tiga. Sampai jumpa.